Pace itu artinya sebenarnya pa dan ce adalah 8 karakter. Nanti kalau teman-teman lihat natal chart, teman-teman akan tahu oh ini namanya kenapa sih namanya dinamakan pace. Pace ini memiliki banyak lapisan. Kayak kita ngupas kulit bawang, satu simbol dalam kolom itu bisa buat baca macam-macam ya. Makanya pembacaan kita saat kita membaca pace orang, kita harus tahu oh ini bisa dibaca untuk misalnya untuk hubungan, untuk karakter, untuk pitch blossom dan lain-lain. Ya. Nah, pace ataupun metafisika Cina sebenarnya juga secara spiritual ini memahami tentang hubungan antara surga, ya surga, terus juga bumi dengan manusia. Nanti kita akan tahu apa sih manusia itu dari apanya. Nah, manusia kita belajar tentang pace, bumi kita belajar tentang feng shui, heaven kita belajar tentang cimen, seperti itu. Ini tentang keberuntungan, teman-teman. Kalau misalnya kita merasa hidup kita kayak kurang bagus ya, pace menurut saya mengajarkan saya untuk menerima takdir hidup ya. Karena kenapa? Karena menurut pace atau metafisika Cina ada 3 keberuntungan. Yang pertama adalah keberuntungan dari surga. Mohon maaf itu ada yang suaranya. Ada keberuntungan heaven luck. Kok bergema? Ada keberuntungan heaven luck. Pak Haryo ini kenapa ya? Nggak apa-apa sih, Bu. Bu, tolong di unmute dulu. Tadi barusan saya mute all. Ya. Iya, Pak. Ada beberapa keberuntungan. Yang pertama adalah good luck. Ini dari Feng Shui ya, teman-teman. Kita bisa tahu dari Feng Shui. Terus langsung lagi. Kalau saya menggunakan, karena saya kursus dengan Joyet, saya menggunakan kalkulator yang dimiliki Joyet. Karena ini mudah untuk dipahami. Ya. Jadi ada beberapa bagian. Ini adalah natal chart yang saya gerakkan kursor. Yang berikutnya adalah luck pilar. Walaupun artinya apa namanya luck pilar, tapi bukan berarti keberuntungan, pilar keberuntungan ya. Tapi adalah apa namanya? Ini ada siklus kehidupan kita per 10 tahun ya. Kadang-kadang ada orang yang beruntung dia akan merasa sudah yakin dengan apa yang dia pahami. Ya. Coba. Halo, tes. Ya, masih oke, Bu. Masih oke, Bu. Silakan lanjut, Bu. Ya. Masih oke, Bu. Silakan lanjut. Oke, satu masih oke ya. Ini pilar. Oke, ini adalah cimen, bukan pace. Terus ini adalah profil bakat kita. Dan ini adalah struktur. Struktur ini juga ada, kita bisa lihat 3 alur kemakmuran. Entah itu dari investasi, menciptakan produk atau jasa, itu dari kepemilikan aset dan kepemilikan. Nah, sebenarnya di pace itu kita belajar 5 elemen dan juga hubungan yin dan yang. Kalau teman-teman mau mempelajari hubungan 5 elemen ini, teman-teman bisa kita analogikan aja ya. Misalnya yang pertama adalah wood ini ada 2 sebenarnya, tapi nanti kita
bahas setelah ini. Kita bayangin kayu kalau dibakar dia akan menjadi api. Ya, ini hubungan saling menghasilkan. Api residunya kalau dikumpulkan akan menjadi tanah. Tanah biasanya kalau teman-teman yang kerja di tambang di site itu kan logam dihasilkan dari tanah menghasilkan logam. Logam menghasilkan air. Kita bayanginnya keran air. Air kalau kita menyiram sesuatu pohon akan tumbuh. Jadi ini adalah hubungan saling memproduksi ya. Kalau lawannya adalah hubungan kontraproduksi. Terus yin dan yang, teman-teman bisa tahu di sini ada yin dan ada yang adalah sifat dark, noisy, aktif, lebih agresif misalnya gitu ya. Hubungan yang tadi dengan yin dan yang akan menghasilkan seperti ini. Ada 10 day master, nanti kita akan tahu apa istilah day master. Ini istilah dari Joyap ya. Ada karakter yang wood kita bayangin pohon besar. Yin wood itu kita bayangin tumbuhan yang merambat. Pak Jokowi day masternya adalah yin wood. Jadi bisa kebayang ya antara pohon besar dan pohon yang merambat. Pohon yang merambat biasanya untuk bisa tetap bertahan dia akan survive. Kebanyakan orang yin wood adalah survivor. Orang-orang yang bisa bertahan sesulit apapun hidupnya. Dan karena untuk bisa bertahan biasanya dia jago diplomasi. Kalau Chia atau yang wood dia akan karena dia pohon kan biasanya tinggi. Dia melindungi orang-orang yang di sekitarnya. Terus biasanya sifatnya straight to the point. Kalau yang fire ini adalah kita bayanginnya matahari. Kalau Ting atau yin fire kita bayanginnya kayak obor ataupun lilin. Jadi sifatnya akan kelihatan ya teman-teman dari ngebayangin aja udah tahu gitu. Oh kalau yin fire sifatnya akan seperti ini. Ada lagi Wu atau yang earth. Yang earth kita bayanginnya kita gunung atau bukit. Biasanya gunung kan orang-orang yang pendiriannya sangat dia akan membedakan antara iya dan tidak, hitam dan putih. Beda lagi dengan yin earth, dia kita bayangin tanah. Tanah itu dia harus mendukung pohon yang tumbuh di atasnya ya. Suka atau enggak dia harus mendukung. Dan biasanya kalau teman-teman lihat di lak pilar ada yin earth, berarti selama 10 tahun teman-teman mungkin akan bekerja dengan orang yang kita nggak suka, tapi kita harus bekerja dengan orang tersebut. Jadi kita harus lebih bisa diplomasi ya. Yin earth ini kalau nggak salah Pak Basuki, Pak Ahok ya. Terus Keng atau yang metal, kita bayanginnya pedang atau kampak ya. Pedang itu kan dibentuk dari apa teman-teman biasanya ditempa ya, terus dikasih api segala macam. Jadi kalau teman-teman punya anak karakter day masternya yang metal, harus dilatih disiplin. Kalau dia nggak disiplin, gedenya nggak akan menjadi orang sukses ya. Ada beberapa orang Indonesia terkenal yang metal itu adalah Pak Jenderal Luhut dan juga siapa namanya Rizik ya, Rizik Sihab. Mereka berdua adalah yang metal, kan kelihatan ya karakternya. Tapi kalau yang metal nggak diasah dari kecil, nggak dididik disiplin, dimanja, mereka nggak akan sukses. Selanjutnya adalah yin metal. Yin metal ini kita bayangnya cincin, perhiasannya kan indah. Yin metal biasanya membutuhkan air atau kecerdasan, yang metal butuh api, semangat, optimis ya. Yin metal biasanya harus tampil, jago diplomasi juga, sama seperti yin wood. Selanjutnya adalah water atau reng. Jadi kita bayangnya danau atau laut ya, di air yang besar. Selanjutnya lagi adalah yin water atau wi ya. Kita bayanginnya air kayak air yang kecil seperti embun ya, air yang dari payung kayak gitu, air yang kecil-kecil. Oke. Ini adalah contohnya ya. Tadi saya rangkum lagi seperti ini teman-teman.
Ini adalah ini adalah 10 profil yang ada gabungan dari 5 elemen dengan yin dan yang juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya DW atau director ya, ada lagi indirect, ada DO, direct officer, ada lagi seven killing. Seven killing jangan bayangnya serem, ini karena hanya istilah apa namanya istilah ke bahasa Inggris ya, atau the warrior. Terusnya ada lagi direct resource, ada indirect resource dan lain-lain. Setiap karakter akan berbeda-beda, nanti saya jelasin. Nah, istilah ini lebih ke istilah yang digunakan oleh Joyat karena saya khususnya ke Joyat. Daymaster ini adalah siapa kita, jadi mengungkap karakter dasar kita, ciri-ciri kepribadian kita, kekuatan dan kelemahan. Kita juga bisa lihat kerjaan apa yang cocok. Sedangkan struktur adalah bagaimana kita mendekati dunia, terus mengungkapkan kepribadian kita. Atau kayak apa sih fungsi kita di masyarakat atau perusahaan. Ada 5, nanti saya jelasin juga. Terus ada lagi profil atau bakat, tadi udah dibahas ya. Apa sih bakat kita yang menonjol? Biasanya kita akan pilih 3 bakat yang paling menonjol untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang lainnya. Pilar adalah siklus hidup per 10 tahun. Nah, ini adalah ini adalah natal chart. Ini adalah natal chart atau grafik kelahiran ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya ada 8 kotak ya, pace. Kotak jam atau hour adalah untuk menggambarkan anak atau hubungan anak buah atau tim, bisa juga properti atau investasi. Sedangkan hari ini menggambarkan yang di atas adalah tentang kita, daymaster kita, karakter kita, ego kita. Terus yang bawahnya adalah untuk kotak dengan hubungan dengan suami atau istri. Yang sebelah kiri karir adalah bulan adalah karir, bisa juga bisnis atau industri yang tepat. Terus yang tahun adalah mentor atau kakek nenek, supporter, bisa juga menggambarkan industri, komunitas, atau network atau pertemanan. Ini tadi udah ya. Ini adalah contoh dari natal chart. Karena ini adalah artis dan saya nggak tahu jamnya, maka jamnya kosong. Makanya kalau teman-teman tadi analisa nggak ada jamnya, akan ada informasi yang miss di sini. Ada tiga kolom yang 3 kotak yang kosong. Ini sangat pengaruh banget, nggak kebaca. Yin fire biasanya orang-orang yang suka menginspirasi orang lain ya. Lilin biasanya tugasnya adalah menginspirasi orang kayak gitu. Ini kalau nggak salah natal chartnya Angelina Jolie. Jadi memang cocok banget dia bekerja sebagai artis ya. Ini adalah contoh lap pilar. Saya cuma ngambil cuma sebagian aja. Jadi kalau teman-teman lihat, natal chart itu adalah preparation atau persiapan modal yang Tuhan kasih ke kita ya. Kita udah nggak bisa ngerubah-rubah lagi nih modal yang udah dikasih sama Tuhan. Tapi kita juga bisa lihat di lap pilar adalah opportunity atau peluang yang akan ada di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kita bisa lihat, ibaratnya kita kalau mau pergi, kita buka Google Map atau buka Waze, dikasih tahu 10 menit ke depan akan ada macet. Kita manusia dikasih free will, kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Apakah kita akan pasrah macet ya, ketimbang macet, atau kita ngambil jalan tikus, ngambil cara lain supaya kita nggak macet, atau misalnya kita keluar, kita mesen Gojek misalnya, itu namanya kita membuat keputusan berdasarkan peluang yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Formula untuk sukses adalah gabungan antara persiapan yang kita punya, kita udah tahu nih modal kita apa, karakter kita apa, dan kita sudah tahu
kesempatan atau peluang yang kira-kira akan datang di masa depan kita. Ini preparation di natal chart berarti kita memaksimalkan bakat kita dan kemampuan kita. Dan misalnya kalau ada ciong, berarti kita udah niat di ciong. Saya tahun 2020 sebenarnya saya ada elemen destroy. Destroy itu berarti saya harus melakukan atau banting setir. Saya nggak bisa lagi hanya menjadi misalnya digital marketing coach. Saya harus beralih peran atau memodifikasi pekerjaan saya. Karena saya sudah tahu, maka saya udah ancang-ancang sebelum kejadian. Saya udah kursus NLP, ya, walaupun mengeluarkan duit, tapi kan itu investasi ya, dan uangnya udah balik, udah balik berkali-kali lipat gitu. Terus saya ngambil kursus Paces sama Joyep. Walaupun uangnya mahal, tapi sekarang udah balik modal, saya udah nggak mikir lagi gitu uang keluar, tapi udah balik modal berkali-kali, kan? Karena saya udah tahu ya. Nanti juga teman-teman bisa mengambil konsep berpikir seperti ini dari Paces. Peluang mengacu pada kekuatan antisipasi. Percuma kita dikasih tahu sama Google 10 menit lagi akan udah macet, tapi kita diam aja, nggak ngambil keputusan, nggak ngambil antisipasi, ya percuma aja. Akhirnya kita hanya menerima takdir. Terus nyalain takdir, nyalain Tuhan. Udah nggak zaman ya gitu ya teman-teman ya. Nyalain pemerintah, oh big no. Nah, ini adalah contoh beberapa profil bakat ya teman-teman. Kita bisa lihat beberapa pendekatan. Ada orang yang pendekatannya lebih ke action, itu adalah profil the director sama profil pionir. Mereka lebih fokus ke aksi. Ada lagi yang fokus ke proses, pokoknya harus sesuai sistem. Ini adalah orang-orang yang punya bakat the diplomat dan the warrior atau Stephen K. Ada lagi yang fokusnya lebih ke analisis. Ada yang profil the analyzer, ada lagi philosopher. Ada yang pendekatannya lebih ke fan. Dia bisa melihat orang-orang yang berbakat di sekitarnya dan bisa memanfaatkan dalam tanda kutip untuk kebaikan. Ada lagi yang pendekatannya lebih ke ide. Ada yang the artist, ada yang the performer. Ya. Semua ini nggak ada baik ataupun benar, ataupun salah ataupun benar, baik ataupun buruk. Karena masing-masing Tuhan menciptakan kita dengan segala kekhasan kita, dan sebaiknya kita itu memanfaatkan bakat kita, profil kita, supaya kita bisa berkontribusi ke entah itu di perusahaan atau di perusahaan kita sendiri, atau kita jadi freelancer. Yang penting kita kasih kontribusi sesuai dengan bakat dan karakter kita. Kalau kita nggak tahu ini semua, gimana kita mau memberikan kontribusi? Mungkin kita akan ikut-ikutan orang. Orang-orang ikut pengen jadi PNS, kita jadi PNS, ngelamar jadi PNS. Pas jadi PNS ternyata bakat kita nggak sesuai jadi PNS, nggak suka diatur ya. Kalau PNS dia harus punya bakat paling besar adalah the diplomat atau direct officer. Kalau nggak punya ini jadi PNS, akhirnya kayak jadi kalau di HRD itu sistemnya the difficult people, yang pokoknya bikin masalah terus, itu kerjanya HRD itu kayak gitu. Kayak saya misalnya the performer, walaupun saya tetap juga taat hukum ya, taat sistem, tapi saya sebenarnya nggak orang the performer biasanya hire a saver, tapi dia nggak suka sama misalnya kalau punya bosnya nggak terlalu pintar gitu, atau diatur sama orang nggak terlalu pintar, atau orang nggak kompeten, dia akan kerja aduh kok kayak gini ya, jadi nggak bahagia gitu ya. Dan orang the performer biasanya cocok untuk bekerja sebagai bos diri sendiri atau freelancer, atau bekerja di tim yang kecil kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita udah tahu karakter kita, udah tahu profil kita akan memilih pekerjaan yang sesuai dan kita bahagia gitu kan. Intinya udah digaji terus kita kerja bahagia, nggak ngerasa beban. Walaupun mungkin setiap kerjaan pasti ada halangan, tapi kalau kita bekerja sesuai dengan jalur yang ditetapkan sama Tuhan, kita ngerjainnya enak-enak aja gitu, nggak terlalu banyak ngeluhnya. Jadi ya Pace itu kan gabungan antara hal yang logis dengan spiritual juga ya. Jadi nggak semuanya, ada bagian yang spiritual juga, ada bagian yang logis juga.
Ini adalah contoh teman-teman kalau mau melihat dengan plot di Joyep ya. Di sini kita bisa lihat bakat bakat orang ini adalah the philosopher atau indirect resource. Biasanya orang-orang the philosopher adalah orang yang intuisinya tajam, terus dia suka mengamati sekitarnya. Karena suka mengamati, dia bisa ngebaca pola yang ada di masyarakat atau yang ada di industrinya, sehingga dia bisa kayak memprediksi tren yang akan datang. Biasanya tertarik juga sama ilmu pengetahuan yang enggak lazim ya, misalnya kayak bukan paranormal ya, suka sama misalnya film kayak The X-Files gitu kan, itu di luar hal yang normal gitu ya. Terus biasanya pandai memprediksi tren, dan ini paling cocok kalau bekerja misalnya di akademisi atau investasi untuk saham dan sebagainya, dia bagus. Biasanya kalau ada filosofer, dia strukturnya akan thinker atau pemikir dan alur kemakmurannya lebih banyak di investasi. Harus memanfaatkan kelebihannya ini. Kalau mau bersaing di dunia yang saat ini penuh persaingan, ya beda antara zamannya saya dengan zamannya saya sama ponakan saya aja udah beda gitu. Persaingan semakin wow banget. Lulusan S1 aja kurang bisa bersaing gitu loh. Harus ada sertifikat lain-lain, terus harus ada pengalaman entah itu magang dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau bisa bersaing di dunia kerja, berarti teman-teman harus melihat minimal 3 bakat teratas yang kita gunakan ya untuk mencari jurusan kuliah, terus juga pekerjaan. Jadi dari zaman kuliah sebaiknya sudah dijuruskan gitu dengan baik ya. Untuk orang tua ya kalau punya anak sudah dijuruskan dari zaman SMA, bakatnya dia apa sih kira-kira. Terus ternyata profil bakatnya paling tinggi apa, tapi ntar disuruh jadi dokter, padahal dia nggak ada analyzer. Terus lanjut ya. Ini adalah struktur. Bahasa Indonesia kan saja. Ada manajer atau pengelola. Biasanya adalah orang yang berbakat untuk mengatur aset manajemen, termasuk juga mengatur orang. Dan sifatnya biasanya efisien, asertif, komunikasinya bagus, senang mengendalikan orang, dan cepat mengambil keputusan. Ya. Sisi nggak baiknya adalah terlalu mikro manager, selalu ingin mengendalikan apapun. Kreator adalah orang-orang yang biasanya inovatif dan menyukai hal-hal yang nggak terlalu serius, ya, ide-ide kreatif, efektif, ya. Contoh kreator ini adalah yang sudah meninggal, Steve Jobs. Ya, Steve Jobs itu strukturnya kreator, terus pendukung atau supporter adalah orang-orang biasanya empati, setia, terus easy going orangnya. Pendukung, kalau teman-teman strukturnya pendukung, harus mencari bos yang bagus atau mitra kerja yang bagus, karena itu akan membawa kita jadi bagus ya. Kalau bosnya naik jabatan, kita akan naik jabatan juga. Ya. Selanjutnya adalah konektor. Konektor ini biasanya antusias, mudah bergaul, dan persuasif, bisa mempengaruhi orang. Konektor ini harus dimiliki kalau teman-teman mau bikin bisnis, ya. Atau teman-teman nyari orang marketing, sales, kayak gitu ya. Harus cari yang strukturnya konektor. Saya adalah konektor. Saya konektor, profil bakat paling besar, the performer, ada the director, ada juga the warrior. Jadi the warrior itu akan masalah seberat apapun dia akan maju terus, kayak prajurit ya. Pokoknya maju terus,
dan bisa ekspansi. Jadi kalau untuk orang sales sebaiknya ada the warrior-nya ya. The warrior ada the friend. Dia akan pinter marketing, pinter negosiasi, pinter menghubungkan orang dengan orang yang saling membutuhkan. Misalnya, oh dengar si A butuh kopi nih, oh dia langsung cari orang yang punya kopi misalnya. Dan persuasif ya, bisa ngajak orang, bisa ngajak orang untuk beli atau apapun. Ini ada konektor. Kejelekannya konektor adalah, oh ya, tadi nggak saya kasih tahu kejelekan yang lain-lain. Kejelekan konektor adalah biasanya suka kayak menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi harus bikin time frame juga. Pemikir adalah orang-orang yang kayak sangat detail dan teliti dan suka menganalisa apapun kejadian, dia akan menganalisa dulu sebelum mengambil keputusan. Dan biasanya orang yang dapat dipercaya. Sisi negatifnya adalah karena suka menganalisa, kadang-kadang agak lamban dalam mengambil keputusan. Jadi bedanya pengelola dengan pemikir adalah itu. Ini saya lanjut lagi untuk 2021. 2021 ini adalah Natal Chart 2021. Sambil kalian ya. Di sini teman-teman bisa lihat elemen terbesar dari 2021 adalah D-masternya adalah yang water atau rong. Elemen paling banyak adalah air. Kenapa air? Ini air. Terus di sini sebelahnya adalah logam-logam. Logam tadi keran air menghasilkan air juga. Ya, keran menghasilkan air. Air sebenarnya adalah simbol kecerdasan, kebijakan, punya wisdom, punya insight. Tapi kalau terlalu banyak, air terlalu banyak, terlalu overthinking. Orang yang overthinking itu nggak asik. Apa-apa dipikirin. Orang sengaja, orang komen Facebook kita bercandaan gitu ya, asal aja kita mikirin. Akhirnya kita jadi depresi gitu loh. Jadi tahun 2021 nggak terlalu lebih bagus dari 2020, tapi juga ada beberapa orang diuntungkan karena keadaan di Natal Chart mereka gitu ya. Ini elemen kemakmurannya adalah yang fire. Kenapa api? Karena elemen kemakmuran di Paco digambarkan oleh elemen yang bisa dikendalikan oleh Daymaster. Ya, air mengendalikan api. Jadi elemen kemakmuran 2021 adalah api. Kita bisa lihat di sini adalah apinya cuma satu, yang lain sih nggak terlalu ngaruh karena akan kombinasi dengan elemen lainnya gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk 2021, apapun profesi teman-teman, harus cepat mengambil keputusan. Jangan cuma sekedar wacana, rapat, meeting terus, tapi nggak ada satupun action. Keputusan rapat nggak pernah dieksekusi, jadi percuma aja gitu ya. Terus elemen industri yang paling bagus adalah industri yang api. Industri api itu kayak kuliner, teknologi, online. Industrinya Elon Musk banyak kan adalah industri api. Jadi dia tahun ini sangat diuntungkan, apalagi dia CEO-nya maunya. Untuk resep sukses di 2021, kita mesti lihat lock pilar kita. Apa sih yang akan terjadi di masa depan? Ada ciong nggak? Ada destroy nggak? Ada elemen yang nggak bagus nggak? Kalau nggak bagus, kenapa? Jangan kita cuma pasrah, kita mesti nyari solusinya apa gitu. Nah, ini harus dilakukan ya. Jangan cuma wacana juga. Oh ya, tadi ini ada hubungannya dengan Pak Haryo nih. Untuk tahun 2021 ya, kita harus tampil. Di sini ada metal ya. Jadi tampil itu gimana? Kita harus punya jejak digital yang bagus di medsos masing-masing. Jadi belajar digital marketingnya sama grupnya Pak Haryo ya. Kita bisa bisnis apapun, walaupun bisnis online, harus berani tampil, misalnya jualan online live di Facebook dan lain-lain. Jadi pergunakanlah digital marketing ya, bisa tanya sama Pak Haryo. Ini untuk faktor keberhasilan, kita nggak hanya mengandalkan keberuntungan. Untuk tahun 2021, beberapa CEO yang beruntung adalah CEO paling pertama adalah monyet, kedua adalah ayam, dan ketiga adalah macan ya. Tapi teman-teman balik lagi ke Natal Chart.
teman-teman bisa dilihat ya di sini ada 4 animal friend, ada 4 simbol hewan. Jadi kalau di apa namanya di Pace kita nggak cuma melihat satu sio aja. Biasanya kalau awal tahun suka teman-teman awal tahun Cina suka melihat ramalan sio. Kalau dulu cuma ngelihat, sekarang bisa lihat di namanya. Untuk faktor keberhasilan di 2021, teman-teman mesti lihat keberuntungannya ada nggak. Kalau nggak ada, berarti harus meningkatkan keahlian, ya, meningkatkan keahlian. Harus melakukan pengaturan pikiran kalau di natal chart kita lihat di kolom jam ya, itu ada pikiran kita. Teman-teman harus melakukan manifestasi tujuan hidup di waktu yang tepat. Bisa menggunakan cimen. Dan juga melakukan pengaturan hati kita jangan terlalu berprasangka buruk, terlalu was-was. Itu 2021 katanya nggak bagus nih. Kita harus sebagai manusia melakukan free will, kita harus merubah nasib kita sendiri. Ya. Terus ada lagi komunitas. Komunitas kita bisa lihat di kolom tahun ya, tahun pace kita natal chart. Kita harus gabung di komunitas yang menguntungkan kita. Ada lagi lingkungan, kalau bisa pilih lingkungan yang bagus, terutama juga untuk kalau rumah ya, atau bisa juga kita lihat sektor di rumah yang feng shui-nya bagus, dan juga kita cari mentor. Kalau di Paco juga kita bisa lihat nobleman star kita atau mentor kita. Setelah itu adalah mengatur strategi, setelah tahu keberuntungan kita apa, peluang kita apa, ada ciong atau enggak, kita buat strategi untuk tahun 2021, masih belum telat, masih bulan Februari. Setelah strategi, kita lalu membuat keputusan. Ya. Untuk tips 2021 adalah kita harus melakukan segalanya dengan lebih cepat. Tapi juga melakukan analisa juga ya. Maksudnya cepat di sini adalah kalau sudah ada keputusan dan kita yakin itu benar, kita harus cepat mengeksekusi, jangan menunda-nunda. Yang berikutnya adalah harus berani tampil, terutama di media sosial atau media sosial lainnya ya. Ini kita mesti belajar digital marketing kalau belum tahu ya, atau melakukan personal branding yang bagus sesuai dengan produk atau jasa kita dan juga sesuai dengan konsumen kita. Yang kedua adalah investasi yang tepat. Yang berikutnya adalah edukasi. Edukasi di sini artinya kita harus jangan pelit-pelit untuk investasi di edukasi karena itu akan meningkatkan keahlian kita. Karena ada beberapa industri yang mengalami PHK ya teman-teman. Kita nggak bisa lagi jadi karyawan pokoknya hadir jam 8, pulang jam 5, udah gitu aja. Kita nggak ngasih nilai plus ke manajemen atau ngasih ke nilai plus ke perusahaan. Akhirnya kita nggak dipertahankan sama manajemen misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang ciong atau crash ya. Ciong itu adalah kalau dua benda saling bertabrakan hadap-hadapan. Ya. Jadi kita sudah tahu sebelumnya. Contohnya adalah ini untuk 2021 yang crash adalah kambing. Kalau dia muncul di jam, teman-teman lihat nanti di natal chart masing-masing, berarti teman-teman harus mengubah cara berpikir. Udah nggak bisa lagi pakai cara berpikir yang dulu, yang terlalu ngandalin bantuan atau ngandalin nasib bagus kayak gitu ya. Kita harus mengubah persepsi. Kalau misalnya terlalu ada punya self blockage, ngerasa diri ini, kayaknya saya nggak mungkin deh udah umur segini belajar digital marketing. Itu kita mesti menghilangkan yang ini. Siapapun bisa kalau dia mau ya. Terus untuk hari ini lebih ke urusan ini ya pribadi ya. Kita fokus saja di bulan ya. Bulan adalah kolom untuk karir. Teman-teman harus melihat apa sih yang terjadi di kantor kalau misalnya masih bekerja di perusahaan. Atau teman-teman kalau misalnya freelancer harus mengubah
cara kerja atau pelayanan ke klien gitu. Atau mungkinnya melihat juga tren di 2021 seperti apa sih? Apakah kita masih memberikan jasa yang sama ke klien kita gitu? Apakah kita mesti melakukan improvisasi atau perbaikan di jasa kita ya gitu ya? Kalau dia di tahun, teman-teman mesti mengubah industri, bahkan punya peluang yang lebih bagus, baik itu karir dan lain-lain. Kalau ada simbol kuda, kuda ini melambangkan harm ya, harm itu biasanya backstabbing atau kayak pengkhianatan gitu berhubungan dengan emosi kita. Kalau di jam sama lagi juga kita mesti berhati-hati dengan pikiran kita, jangan terlalu pikirannya negatif terus gitu. Kita gampang digosok-gosok sama orang yang nggak suka sama kita. Yang berikutnya adalah bulan. Teman-teman mesti menjaga emosi di lingkungan pekerjaan, apalagi saat ini pandemi ya. Kadang-kadang kerja di kantor juga takut ya, misalnya jangan-jangan tak ketularan sama teman nih. Emosinya jadi nggak bagus di pekerjaan gitu, terutama yang punya simbol kuda di bulan ya, harus lebih hati-hati ya, menjaga emosi, mengendalikan emosi dan tetap profesional. Misalnya ada office politik, teman-teman tetap harus bisa diplomasi. Untuk yang Sionaga, bukan Sionaga, ada lampu di kolom bulan. Ini benar-benar harus merubah sama sekali ya dari cara kerja, terus pendekatan ke penyelesaian masalah. Biasanya kalau ada masalah di kantor, pendekatannya melakukan apa gitu ya, mungkin harus mengandalkan analisa dan segala macam. Bisa juga dia pindah divisi, bisa minta pindah divisi atau melakukan perbaikan di job desk-nya misalnya. Oh ini udah ya Kak Kambing. Udah, ulang lagi. Oke, sampai sini sudah selesai, udah jam 8.30. Mungkin bisa balik lagi ke Pak Harjo untuk pertanyaan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Ya, baik. Terima kasih Bu